Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan 10 September 2021 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham yang dari sektor IDX Energy ya. Jadi yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi minggu lalu dia reboundnya lumayan kencang ya seperti itu ya. Saya bahas langsung. Yang pertama saya bahas mengenai ADRO ya. Ini kebetulan saya punya sahamnya untuk ADRO. Ini support resistennya sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi dia supportnya di 1260, resistennya di 1405. Resisten bukan berarti dia bakalan turun lagi, enggak ya. Dia kalau breakout lagi masih ada resisten berikutnya di 1585 seperti itu ya. Jadi intinya dalam 1-2 minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1405. Memang di sini swing high-nya dia di 1430 ya. Tapi saya pakai acuan 1405 ya swing high-nya seperti itu ya. Yang di sebelumnya di sini ya. Untuk ADRO ya. Jadi kita lihat untuk daily-nya di sini untuk daily chart-nya ya, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi tinggal pasang aja trading stop atau stop loss kalau trading ya. Pasang di 1340, kemudian 1315 seperti itu ya. Itu trading stopnya atau stop loss-nya ya. Kemudian kalau mau average up ya kan, kalau sudah punya, kalau naik ke atas 1360 boleh silakan. Target price berikutnya adalah 1390 ya. Kalau dia naik ke atas 1400 tambah lagi boleh. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1430 di sini ya. Tapi sebelum breakout kalau 1420 ke atas kalau mau tambah lagi ya silakan. Target price berikutnya di 1450 dan 1485. Itu sudah saya jelaskan juga di analisa saham harian ya. Untuk yang hari ini dan untuk yang Senin ya. Jadi yang mau buy on weakness bagaimana ya? Tetap sama ini ya, area saya kotakin sebelumnya ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1295. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1295 barusan buy ya seperti itu ya. Di sini area buy on weakness sebelumnya juga saya kotakin ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 1360 silakan tambah lagi atau average up atau buy up ya istilahnya ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 1390 ya kemungkinan dia akan berusaha untuk naik ke atas 1430. Ini garis-garisnya untuk Fibonacci retracement saya tarik dari swing low yang jauh di sini ya pada saat pandemi dan swing high-nya di sini dia posisi sekarang masih bagus banget ya, masih di atasnya di Fibonacci retracement 38,2% ya, dan bahkan dia akan berusaha untuk berjuang naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya seperti itu ya. Jadi tinggal pasang trading stopnya dan stop lossnya. Belinya bertahap aja kalau mau buy sekarang ya, pasang stop lossnya di 1340 dan 1315 lah ya, maksimum di 1295 ya. Itu untuk ADRO. Kemudian berikutnya PTBA. Ini support resistennya juga sudah saya gambarkan 2120, 2370 ya resisten tekannya. Jadi sekarang di tengah-tengahnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2370, target berikutnya adalah 2540. Kalau naik lagi ya sampai berikutnya lagi di 2870. Jadi untuk emiten batubara sih sampai tahun depan masih cukup bagus ya. Sampai awal tahun depan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau jangka panjang ada yang tanya di grup ya, Mas Benar kalau untuk emiten batubara untuk 5 tahun kira-kira masih bagus nggak? Terus terang aja jamnya saya nggak tahu ya. Karena kalau terlalu panjang saya juga nggak tahu keadaannya atau kondisinya seperti apa ya. Ya mudah-mudahan kita bisa lepas dari batubara ya, karena terus terang aja batubara itu tidak ramah lingkungan ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya nggak support harga sahamnya, enggak ya. Ya mudah-mudahan aja nanti siapa tahu emiten batubara dia punya bisnis bisnis lainnya lagi gitu ya, yang lebih ramah lingkungan. Tapi setahu saya sih batubara akan masih tetap digunakan di Indonesia paling tidak lah 10 tahun ke depan masih masih dipakai lah seperti itu ya. Paling tidak ya, karena China aja dia sudah pakai energi yang lebih ramah lingkungan, dia masih tetap ada beberapa wilayah masih tetap pakai batu bara juga ya untuk di China ya. Kurang lebih untuk PTBA ini untuk daily-nya ini dia sudah saya gambarkan Fibonacci retracement 50% ya di 2280 di sini ya. Penutupan 2290 ya. Jadi dia akan berusaha untuk naik ke atas 2390 ya. Garis-garis saya sih 2330 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2400 tambah lagi berikutnya di 2490 ya, target price-nya di Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau mau tambah lagi ya di 2560 dengan target price berikutnya di 2720 dan 2870. Itu untuk jangka menengahnya masih peluang ke sana ya. Itu untuk PTBA.
Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2240 dan 2190 lah ya. Seperti itu ya. Intinya selama dia bertahan di atas 2170 masih cukup bagus ya. Ini adalah area buy and weakness yang sudah saya sebutkan di analisa sebelumnya ya. Jadi yang rajin menonton, uh, mencatat ya, dan buy tentu saja. Ini sudah pasang automatic order buy, naik ke atas 2190 buy, naik ke atas 2240 buy, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Itu untuk PTBA. Volumenya juga mendukung ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2400 dalam minggu ini ya, seperti itu ya. Baiknya sih bertahap aja ya, seperti itu ya. Kenapa Pak Sunta bertahap? Nggak yakin kok dibahas seperti itu ya. Bukannya nggak yakin kok dibahas, enggak ya. Ya karena kalau kita lihat di sini ya, memang walaupun sentimen harga komoditasnya naik lumayan tinggi, tapi dia harganya sebelumnya dia naik ya, kemudian turun lagi koreksi cenderung sideways dalam gitu ya. Ya memang gitu ya, masih lesu ya. Tapi jangka menengahnya masih cukup potensial lah seperti itu ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau mau average up juga sama ya, ikutin garisnya yang di atas ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya ITMG. Jadi ITMG dia setelah koreksi 2 minggu sebelumnya, minggu lalu dia rebound ya, mantul ke atas 15.600. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Resisten berikutnya di 18.500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 18.500 minggu depan ya, 1-2 minggu depan ya, dia masih bisa targetnya ke 21.000. Kalau naik lagi dia target price-nya ke atas 23.600 ya, itu untuk ITMG. Jadi kalau dilihat dari daily-nya, nah di sini ya, dia memang ini kelihatannya resistennya kok cukup kuat ya Pak Sunar ya. Dia naik, kemudian dia gagal, dia turun lagi, kemudian naik, gagal, turun lagi ya. Memang benar ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya sebenarnya ya. Di analisa sama harian saya sudah sebutkan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 15.800 kan boleh buyback ya. Yang sudah pernah nonton, mencatat dan automatic order buy ya, dia sudah buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 16.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.850 tambah lagi, dan seterusnya ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 17.750, ini swing high-nya. Tapi garisan saya di 17.550 ya. Kalau naik ke atas 17.550, target price berikutnya di 18.500. Nah, jadi di sini uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi pasang aja dari stop loss. Kalau buy sekarang ada dua pilihan, tunggu lagi buy on weakness di area 15.800. Kalau dia koreksi, kemudian kalau dia rebound, barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap. Atau kalau buy sekarang, pasang stop loss-nya di 16.850 dan 16.500. Nah, di sini sebelumnya sudah saya gambarkan formasi di sini ada kurang lebih formasi rounding bottom ya. Seperti perahu ya. Seperti perahu di sini ya. Kalau saya ukur kedalamannya dari perahu ini ya, dari permukaan ke dalamannya ini saya ukur ketingginya ke atas. Dia masih mungkin mencapai target Fibonacci extension 161,8% ya di area 22.000 ya. Ya enggak langsung ya, tapi mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, nah enggak lama ya, sampai target awal tahun depan ya. Seperti itu kurang lebih untuk ITMG. Jangan takut ketinggian ya. Kalau dia breakout ke atas 17.550 ya, kalau mau buy high sell higher silakan ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap kalau takut ya, takut turun lagi Pak Sunar ya. Kalau naik ke atas 17.550, kalau mau buy bertahap ya, setiap kelipatan 100 saja ya, 17.650 tambah lagi dan seterusnya. Sampai targetnya mudah-mudahan 18.900 tercapai ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 18.500, targetnya kan di 22.000. Nah, tengah-tengahnya kira-kira gimana Pak Sunar? Ya kita coba pakai acuan yang sebelah kiri yang di sini ya. Jauh ya. Saya gambarkan garis-garisnya kurang lebih ya. 19.550, kemudian di sini ada swing high-nya di sini kurang lebih ya. Ini swing low-nya, ini swing high ya. Double gini ya, double top ya. Kemudian dia turun ke bawah. Nah, ini 20.400. Nah, ini kurang lebih garisnya ya. Setelah dia berhasil naik ke atas 18.500 ya. Ini garisnya 19.550, kalau mau tambah lagi 20.400 tambah lagi dan seterusnya. Atau pakai kelipatan, setiap kelipatan 100 ya, seperti itu ya. Tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk ITMG cukup ya. Berikutnya untuk Indi. Ini juga masih sama ya, sideways lama ya. Ini berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Untuk Indi ya. Memang Indi ini laporan keuangannya masih kurang bagus ya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dia masih sideways. Resisten dekatnya 1540 ya. Supportnya saat ini di 1255 ya untuk India. Kalau kita perhatikan di daily chartnya, ini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya ya. Naik lagi ke atas 1310 boleh buy ya, seperti itu ya.
naik lagi ke atas 1360 tambah lagi, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1360 dan 1310. Yang mau tunggu buy on weakness lagi ya tunggu aja di 1310. Artinya kalau dia misalnya koreksi, ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan masih tetap bertahan di atasnya ya. Kalau dia koreksi ya tunggu kalau dia naik ke atas 1360 tambah lagi, naik ke atas 1400 ya tambah lagi ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh ya pasang stop lossnya di 1360 dan 1310. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1445 tambah lagi, naik lagi ke atas 1475 tambah lagi ya. Target pas berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1580. Kalau dia naik ke atas 1580 ya berikutnya adalah targetnya kurang lebih di 1660 di sini ya, kurang lebih lah ya. Itu area dari Fibonacci retracement 23,6% ya. Saya tarik Fibonacci retracement dari bawah swing low yang di sini dan swing high-nya ya. Walaupun harga batu baranya naik tinggi ya, tapi belum tentu kinerjanya bagus ya seperti itu ya. Contohnya untuk Indi ya, kalau dibandingkan dengan yang lainnya, Indi terus terang aja seingat saya dia masih jelek ya, seperti itu ya. Ini resisten yang agak kuat di sini sih ya. Ini cukup kuat ya, 1545 ya. Kalau tadi weekly-nya, bentar, ini koneksinya slow down lagi ya. Ini ya, 1410 ya, seperti itu ya. Sebentar. Ini weekly-nya antara 1255 dan 1540 itu support resistennya untuk weekly-nya ya. Untuk Indi, kemudian berikutnya untuk PTRO ya. Jadi PTRO dia berhasil breakout ya dari resistennya 2310. Sudah pernah saya bahas juga ya, ini sudah saya gambarkan. Jadi berikutnya target resistennya di 2560 ya untuk resistennya untuk di weekly-nya untuk PTRO. Jadi dia sudah berhasil breakout. Dengan catatan kita harus hati-hati ya. Memang dia seperti ini ya, naik tinggi kemudian dia gagal, setelah breakout dia koreksi lagi ya, kemudian breakout gagal dia koreksi lagi, jadi membentuk seperti cekungan gini ya, rounding bottom ya, dia rounding bottom gitu ya. Jadi ini sudah berhasil breakout, jadi hati-hati aja kalau dia gagal bertahan di atas 2310 ya, dia ada kemungkinan turun lagi testing 2110 ya, support sebelumnya ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya ya, seperti itu ya, sebentar ya. Untuk PTRO sebentar, ini koneksinya memang lambat banget ya. Nah ini untuk PTRO ya. Untuk weekly-nya sebentar, ini untuk daily-nya ya. Jadi dia di sini 2300 perlu diperhatikan ya. Yang sudah punya ya pasang trailing stop-nya di area ini, swing high sebelumnya 2360. Jadi pasang di 2360 dan 2300. Itu yang daily chart-nya ya, supportnya ya. Kalau turun bayar 2300 dia ada kemungkinan testing lagi 2210 ya. Jadi kurang lebih area ini ya. Fibonacci retracement 61,8% itu dia. Ini saya sebelumnya bukan retracement ya, saya tarik Fibonacci extension ya. 3 detik ya. Jadi extension 61,8% itu di area 2260-an ya kurang lebih ya. Jadi dia masih berjuang untuk naik lagi ke atas 2450 ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya 2360 dan 2300. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness untuk PTRO ya, saya sarankan sih di area sekitar 2140 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, turun di bawahnya 2140, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2140 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 2210, tambah lagi, naik lagi ke atas 2300, tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk PTRO. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya di sini ya. Cuma ada peluang juga dia koreksi, ada ya dalam 1-2 minggu ke depan, karena dia dari patternnya dia breakout, gak lama lagi dia koreksi ya, sideways dulu kemudian koreksi ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa breakout lagi ya, jadi nggak pasti ikut dengan sebelumnya ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss, kalau beli ya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya, belinya bertahap aja, kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya sambil pasang trading stop dan stop loss. Ikuti aja garis-garis yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk duit ya. Duit ini kalau kita gambarkan di weekly-nya ya, supportnya duit saat ini kurang lebih di area ini ya, 282 ya. Nah, memang dia sebelumnya dia sempat koreksi ya. Nah, di sini memang areanya
dia naik, kemudian dia koreksi di sini ya. Jadi intinya di sini selama dia bertahan di atas 282, dia masih ada peluang lagi untuk naik ke kurang lebih area ini ya, 460-an lah kurang lebih ya. Tapi di sini tengah-tengahnya ada resisten terdekatnya ya, 330. Kemudian kalau dia naik ke atas 330, berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya ini ya, 386. Ini kurang lebih support resistennya untuk weekly-nya ya, untuk duit ya. Tapi hati-hati kalau dia turun di banyak 282 ya. Kalau dia turun di banyak 282, dia bisa turun sampai testing lagi area ini kurang lebih ya, di 200. Di sini areanya 212 ya. Jadi agak jauh ya. Jadi kalau turun di bawah 282, saran saya untuk duit jual dulu semuanya kalau masih punya ya. Memang di sini dia berusaha untuk rebound ke atas 330 ke atas ya. Untuk 1-2 minggu ke depan. Ini untuk daily chartnya ya. Jadi di sini barusan dia rebound. Kalau mau buy, boleh aja buy sekarang, pasang stop lossnya di 296, maksimum di 282 stop lossnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 320, tambah lagi, naik lagi ke atas 330, tambah lagi ya. Target pas berikutnya akan berusaha untuk naik ke atas area kurang lebih ini ya, 23,6%, sekitar area 375an ya. Ya kalau di sini garis saya ada 366 ya, checkpointnya ya, seperti itu ya. Jadi intinya belinya bertahap aja, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Buy sekarang pasang 296 dan 282 ya sebagai stop lossnya ya. Memang agak jauh ya, karena fluktuasinya dia jauh. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 320 tambah lagi, naik lagi ke atas 330 tambah lagi ya. Jadi resistennya ini sekitar area 320 sampai dengan 330 ya. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup ya untuk emiten duit. Jadi ini sudah saya bahas 6 saham ya, emiten yang berhubungan dengan batubara, ITX Energy ya sektornya. Jangan lupa juga cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi hari Sabtu Minggu biasanya saya kasih beberapa analisa saham mingguan ya. Jadi yang ada waktu kesempatan untuk nonton ya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Kalau ada saran ya silakan ya seperti itu ya. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian bantu like videonya ya seperti itu ya. Sekian seperti biasanya, doa saya selalu sehat ya, kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.